Halo Mbak Jihan, kali ini saya akan menanggapi pertanyaan kedua ya, yaitu kapan dan di mana laporan dibuat, kok tiba-tiba muncul? Itu pertanyaan saya seperti itu ya di dalam flowchart ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam flowchart yang digambarkan oleh Mbak Jihan ya, di sini setelah ini kan digambar database ya, tiba-tiba di sini sudah muncul laporannya. Emang dia adminnya itu membuat laporannya secara manual dari database atau bagaimana? Kalau memang laporannya dibuat oleh sistem, di sini semestinya ada sebuah fungsi atau metode atau prosedur yang membuat laporannya. Karena laporan itu bukan database loh ya. Kalau di sini keluarnya berarti kan dari database begitu ya. Ini tidak terlihat tidak ada proses apa-apa. Ini hanya mengalir saja. Jadi yang dialirkan ke sini adalah aliran database. Database namanya database itu kan kalau misalnya terkait dengan waktu ya keseluruhan waktu. Kalau terkaitnya dengan transaksi yaitu nanti keseluruhan transaksi. Kalau kaitannya dengan misalnya pembelian ya, transaksi pembelian atau misalnya data barang pembelian itu ya ditampilkan keseluruhan data pembelian. Apakah datanya ditampilkan seperti itu? Idealnya kan enggak toh laporannya. Makanya semestinya di sini ada laporan ya. Misalnya kita mau menampilkan misalnya data pembelian per bulan atau bulan Januari begitu ya. Apakah bisa dari database langsung ditampilkan seperti itu? Ya semestinya enggak kan ya. Setidaknya ya secara teknikal ya kan perlu ada query yang menyeleksi misalnya itu ya tampilkan data atau select berdasarkan itu ya data pembelian ya, select data pembelian where kemudian bulannya adalah Januari 2023 misalnya seperti itu. Nah itulah yang dimaksud ya, di sini semestinya ada sebuah proses seperti ini ya, yaitu proses pembuatan laporan, karena sistem ini semestinya kan bisa membuat laporannya secara otomatis dibandingkan dengan narasi sebelumnya yang sudah digambarkan oleh Mbak Jihan ya, bahwa laporannya itu kan dibuat secara manual. Nah, kemudian otomatisnya itu kalau oleh sistem nanti harus semestinya di sini ada selain ada database ya, semestinya di sini adalah proses pembuatan laporannya gitu ya. Karena sistem kan selain menyimpan data di database ya, dia kan juga bisa membuat menyeleksi misalnya membuat laporan-laporan yang berdasarkan program yang kita buat ya. Nah, jadi nanti ini tidak menulis programnya secara keseluruhan ya, tapi semestinya di sini ada blok program yang membuat laporannya secara otomatis ya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan nomor 2 ya. Nah, ini pada flowchart di atas sudah ada input pembelian Pak, makanya ada inputan dan ada laporannya juga. Jadi data yang diinput itu tidak otomatis jadi laporan ya, yang diinput kan dari database ya. Mungkin Mbak Jian coba pahami maksud database. Setidaknya database itu kan gambarnya seperti tabel ya, dan itu menampung semua data. Kalau terkait dengan waktu, semua waktu. Kalau itu terkait dengan jenis transaksi, semua transaksi itu kan biasanya ditampung jadi satu ya. Nah itu silahkan diperbaiki ya. Jadi mungkin saya kasih spill aja ya. Semestinya di sini ada ini ya, create laporan gitu ya, create laporan ya. Jadi nanti create laporan pada prakteknya nanti kalau di kelas diagram kan bisa menerima parameter ya, parameternya misalnya waktu, kemudian parameter jenis transaksi, sehingga nanti laporan yang ditampilkan oleh admin ini ya, itu nanti kan bisa berdasarkan waktu, berdasarkan jenis transaksi dan lain sebagainya ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan nomor 2 ya, nomor 2 ini ya. Oke, silahkan ini ya. Nah ini silahkan coba nanti diperbaiki ya.